Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Anggraini, NIM 2010-2010-92. Di sini saya akan melakukan pemberian obat kepada Mbak Azah Nasibah Yasmin. Selanjutnya adalah tahap prainteraksi. Yang pertama adalah review order dari dokter mengenai nama obat, jenis obat, terus tentang dosis, rute pemberian, dan waktu. Yang kedua adalah perhatikan tentang obat seperti nama, cara kerja, efek samping, implikasi dari keperawatan, dan dosis normal. Yang ketiga adalah kaji alergi dari klien dan kaji riwayat pengobatan. Yang keempat adalah persiapan obat dan juga persiapan alat dan ruangan. Yang kelima adalah persiapan perawat, cuci tangan dan menggunakan APD. Baik, selanjutnya adalah menggunakan APD. Baik, selanjutnya adalah tahap orientasi. Assalamualaikum, Mbak. Bisa perkenalkan namanya siapa ya, Mbak? Umurnya, alamatnya? Oh iya, saya cek dulu ya, Mbak. Oh iya, benar ya, Mbak ya. Bagaimana keadaan hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik ya. Saya perawat Mesti Anggraini. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat kepada Mbak yang meliputi obat suppositoria atau obat yang melakukan dari anus yang bertujuan untuk, kemarin kan Mbak BAB-nya tidak lancar ya, Mbak ya. Nah, di sini saya akan memberikan obat supaya BAB Mbak lancar. Yang kedua adalah pemberian obat melalui mata yang berguna untuk mencegah iritasi ya, Mbak ya. Yang ketiga adalah pemberian obat melalui hidung yang bertujuan agar penyumbatan di daerah hidung Mbak kembali lancar. Yang keempat adalah pemberian obat melalui telinga, yang mana obat ini bisa bertujuan untuk agar Mbak sekret atau sekret yang ada di kotoran yang ada di telinga Mbak bisa hilang ya, Mbak ya, bisa bersih. Yang terakhir adalah pemberian obat melalui kulit yang bertujuan agar mencegah iritasi. Baik, Mbak, nanti kontrak waktunya sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah ada yang tanyakan, Mbak, sebelumnya? Jika tidak, saya menutup privasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan sebelum kita melakukan tindakan, kita berdoa terlebih dahulu ya, Mbak ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak, jika sudah, saya akan melakukan ya, Mbak ya. Yang pertama adalah melakukan obat suppositoria atau melalui dubur, Mbak. Untuk selanjutnya adalah tahap kerja dari memasukkan obat suppositoria. Mbak, yang pertama adalah Mbak harus miring ke kiri ya, Mbak ya. Nah, saya bantu ya, Mbak ya. Miring ke kiri ya, Mbak. Selanjutnya kakinya yang sini agak. Nah. Ya. Dan yang kedua adalah usahakan agar menutup bagian bokong pasien dengan selimut agar menjaga privasi dari klien. Setelah itu adalah membuka obat suppositoria. Setelah itu memberikan pelumas
di tangan non dominan dari perawat. Oleskan secara menyeluruh. Setelah itu adalah anjurkan pasien untuk menarik nafas dan membuang melalui mulut. Mbak narik nafas dan dikeluarkan melalui mulut ya Mbak ya, secara perlahan-lahan. Selanjutnya adalah tegangkan otot-otot tangan dan lengan Mbak agar lebih rileks ya Mbak ya, dan tangan Mbak bisa digerakkan seperti ini agar lebih rileks ya Mbak ya. Baik Mbak, selanjutnya saya akan maaf ya Mbak ya, saya akan memasukkan obat ke dalam dubur Mbak. Mbak nanti tarik nafas perlahan ya Mbak ya, dan dikeluarkan oleh mulut. Baik, selanjutnya adalah kita akan memasukkan ya Mbak ya ke dalam bokong dubur Mbak. Nanti Mbak kalau merasakan sakit Mbak bisa bilang ya Mbak ya. Baik, saya masukkan ya Mbak ya, 1, 2, 3. Memasukkan sekitar 10 cm. Sudah ya Mbak ya. Baik, sudah ya Mbak ya, saya tahan dulu Mbak posisinya miris selama 5 menit ya Mbak ya, agar obatnya tidak keluar ya. Anjurkan pasien untuk memberikan penjelasan bahwa obat ini adalah untuk melunakkan feses, sehingga dianjurkan untuk memberikan pengarahan Mbak. Nanti jika Mbak merasakan ingin BAB, Mbak bisa ke toilet. Apakah Mbak bisa ke toilet? Bisa ya Mbak ya. Nanti kalau tidak, nanti bisa memencet bel. Terus nanti saya sedia pispot ya Mbak ya, di samping sini ya Mbak ya. Baik Mbak, sudah 5 menit Mbak, silahkan untuk berbaring lagi Mbak. Baik Mbak, buang sarung tangan dengan cara membalik. Baik Mbak, selanjutnya adalah melakukan pemberian obat melalui kulit. Yang pertama adalah mengatur posisi klien agar posisi senyaman mungkin, dan biasakan bahwa menutup privasi dari klien. Setelah itu adalah mencuci bagian luka dari klien dan dilihat apakah mengering atau tidak. Terlebih dahulu ya Mbak ya, saya basahi terlebih dahulu ya. Dan inspeksi. Ini ya Mbak lukanya ya Mbak ya. Saya keringkan terlebih dahulu ya. Baik Mbak, setelah saya keringkan, saya akan mengoleskan sebuah lotion yang mengandung, saya di sini akan mengoleskan obat lotion substansi ya Mbak ya. Yang pertama adalah mengkocok terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengoleskan di bagian tangan. Selanjutnya adalah menggunakan kasa, dioleskan di bagian luka searah dengan pertumbuhan rambut. Mbak, saya mau mengoleskan ya Mbak ya. Sudah ya Mbak ya. Selanjutnya ini nanti Mbak jika merasakan kulitnya agak kering ataupun agak mungkin kurang enak ya Mbak ya, atau dingin, itu memang dari reaksi dari obat ini ya Mbak ya. Setelah membuang sarung tangan dengan cara membalik. Selanjutnya adalah melakukan pemberian obat melalui telinga ya. Melalui telinga ya Mbak ya. Di sini saya akan melakukan terlebih dahulu untuk pasien untuk berbaring. Mbak bisa berbaring ke kiri ya Mbak ya. Baik. Selanjutnya adalah tarik telinga pasien.
telinga, selanjutnya adalah tarik telinga pasien ke arah belakang dan ke arah depan, ke arah atas. Selanjutnya adalah membersihkan dengan cotton bud. Setelah membersihkan adalah menetes obat dengan pipet ataupun dengan obatnya langsung. Saya di sini akan menggunakan obatnya langsung. Mbak, di sini saya sudah membersihkan telinga Mbak ya. Selanjutnya saya akan melakukan meneteskan obat ini ke Mbak ya. 1, 2, 3 sesuai dosis. Selanjutnya adalah menutup bagian telinga selama 5 menit. Selanjutnya adalah membersihkan daerah yang terdapat sedikit obat. Setelah pemberian obat melalui hidung, posisinya seperti ini ya Mbak ya. Terus bisa untuk menyisirkan kotoran-kotoran ya. Selanjutnya saya akan memasukkan obat ya Mbak ya sesuai dosis, yaitu menggunakan pipet. Mbak, saya tutup terlebih dahulu, nanti saya masukkan ya Mbak ya. Sudah ya Mbak ya. Mbak dihirup Mbak, dihirup Mbak untuk itunya obatnya. Ya, saya tutup terlebih dahulu 5 menit. Terus membersihkan ya Mbak ya. Dengan area-area yang ya, sudah ya Mbak ya. Saya sudah melakukan hidung ya Mbak ya. Saya sudah membuang semua barang-barang yang sudah basah. Setelah itu adalah melakukan pemberian obat melalui mata. Baik Mbak, saya di sini posisinya terlentang tidur seperti ini juga tidak apa-apa ya Mbak ya. Atau enggak duduk, nanti saya akan membersihkan bagian kelopak matanya ya Mbak ya. Wisi Mbak, saya bersihkan terlebih dahulu. Ya, saya baca etiket terlebih dahulu ya Mbak ya, etiket obatnya. Iya, etiket obatnya disuruh untuk menggunakan obat tetes mata ya. Saya menggunakan tetes mata seperti ini ya Mbak ya. Selanjutnya adalah pasien Mbak, posisinya mata ke atas ya Mbak ya. Ya. Mbak langsung mengedipkan Mbak matanya. Oh iya, bagus. Itu ya Mbak, saya bersihkan kembali. Baik Mbak, sudah ya Mbak ya. Sudah selesai ya untuk pemberian obat ini. Baik Mbak, sudah selesai ya Mbak tahap ini. Selanjutnya bagaimana Mbak respon Mbak, bagaimana perasaan Mbak? Alhamdulillah senang ya Mbak ya. Baik, nanti kalau Mbak membutuhkan saya adalah reaksi atau dari pengobatan tadi, Mbak bisa menghubungi saya ya Mbak ya, bisa menghubungi saya di ruang keperawatan. Sebelum kita mengakhiri ini, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kalau membutuhkan saya di ruang keperawatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sudah melakukan tindakan keperawatan, cara pemberian obat dengan melalui mulut, melalui suppositoria atau dubur, melalui mata, melalui hidung, melalui telinga, dan melalui kulit kepada Mbak Azana Siwa Yasmin. Respon dari pasien merasa senang dan sangat nyaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.